Shalom umat yang dikasihi Allah. Perkenalkan, nama saya Agustina Sriwiyanti. Hari ini saya akan membacakan refleksi renungan Prapaskah yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini mengingatkan saya pada kisah hidup seorang sahabat. Kami cukup dekat. Kami saling bertukar cerita dan saling support. Masa mudanya dilalui dengan banyak cerita. Pengalaman hidupnya dengan cobaan-cobaan yang begitu berat harus dilaluinya. Masa mudanya dilalui dengan pergaulan yang kurang baik untuk dijadikan contoh. Karena pergaulan bebas dan pengaruh dari minuman keras mengakibatkan sahabat saya ini hamil di luar nikah. Singkat cerita, anaknya pun lahir. Hidup pernikahan yang dijalani tanpa rasa cinta memang benar terbukti tidak baik dan tidak sehat. Dia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya. Dan perlakuan yang paling menyakitkan adalah saat dia mengetahui perselingkuhan suaminya dengan rekan kerjanya. Sahabat saya ini mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya dengan berharap mungkin suatu saat suaminya akan berubah. Tetapi tidak. Justru perlakuan yang dia terima lebih menyakitkan lagi. Dia mendapatkan kenyataan bahwa suaminya akhirnya menikah dengan selingkuhannya itu secara diam-diam, bahkan pindah agama.
Akhirnya sahabat saya memilih untuk pergi dengan membawa 2 orang anaknya. Dia berusaha untuk bisa merawat dan menjaga, mendampingi anak-anaknya seorang diri. Sahabat saya menyadari bahwa ini adalah rangkaian kehidupan yang harus dilaluinya. Sampai pada titik terendahnya, dia merenung dan berdoa, memohon pengampunan dan bimbingan dari Tuhan. Hidupnya saat itu benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Dia lewati hari-harinya yang baru dengan pelayanan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Menjadi lektor dan aktif dalam kegiatan gereja menjadi pelampiasannya. Untuk hidupnya sehari-hari, sahabat saya menerima pesanan makanan. Menjadi ibu dan ayah untuk anak-anaknya bukanlah hal yang mudah. Dia ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu dengan perbuatan-perbuatan kasih. Tetapi karena status perkawinannya, suatu hari ada cerita yang kurang baik yang mengakibatkan pelayanannya di gereja pun terhambat. Sekali lagi dia menceritakan hidupnya yang tidak enak ini kepada seorang Romo. Dan Romo pun mengatakan bahwa pelayanan untuk Tuhan bukan saja dilakukan dengan pelayanan di gereja, tetapi bisa dilakukan di luar kegiatan gereja. Salah satunya dengan terus menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Pelayanan tidak harus terlihat, tetapi dengan melayani keluarganya dengan sepenuh hati dan tulus, itu pun pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Dia bekerja keras untuk hal itu. Saya dapat melihat hasilnya. Anak-anaknya tumbuh dengan iman yang baik. Bahkan mereka pun aktif sebagai pemazmur dan lektor di gereja. Pendidikannya pun baik. Masa depannya sudah terlihat. Dengan kerja kerasnya, dia dapat terus mendampingi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia telah membuktikan, telah memperbaiki kesalahannya dan bangkit menjadi pribadi yang baru. Kelemahannya dijadikan kekuatannya dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah benar-benar memulihkan hidupnya. Dari sini saya melihat betapa baiknya Tuhan. Dia mengampuninya dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Tuhan membalas dengan banyak berkat yang baru. Dia tidak pernah berhenti bekerja, bahkan untuk mereka yang telah mengecewakannya. Semoga dengan renungan ini dapat semakin menambah iman kita kepada Yesus. Dia tidak pernah menghakimi kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk, tetapi Dia sungguh mengasihi kita. Asal kita mau datang kepadanya, memohon ampun, dan merubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Karena Tuhan baik, sungguh amat sangat baik. Dia tidak pernah bekerja, melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Demikian renungan saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Tuhan memberkati.